Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang saya rasanya saya Fiorina Jiretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program kita sore hari ini, program Bincang Bola edisi Kamis 21 Desember 2023. Dan tentunya kita sudah kehadiran narasumber yang akan menemani Vio berbincang beberapa menit ke depan terkait satu topik yang memang lagi hangat-hangat diperbincangkan dimanapun, baik itu di sosial media atau juga di media pemberitaan lainnya, di portal-portal berita, semua dibicarakan terkait hal ini. Untuk itu, kita sudah mengemas tema kita di sore hari ini dengan judul Direktur Utama PSM Makassar menjawab. Sudah hadir bersama Vio di Studio Tribun Timur, Sadikin Aksa selaku Direktur Utama PSM Makassar. Langsung saja kita sapa dan juga menanyakan kabar. Selamat sore, Pak. Sore. Gimana kabar, Pak? Ya, alhamdulillah baik. Oke, boleh menyapa Tribuners terlebih dahulu mungkin? Ya, hai Tribuners, saya Sadikin Aksa, Direktur Utama PSM. Saya tidak tahu saya mau ditanya apa ini sekarang. Oke, Pak. Lebih santai, saya biasa harus lebih santai. Oke, santai aja ya, Pak. Ini karena sesuai dengan prolog yang sudah Vio sampaikan bahwa memang beberapa hari terakhir sudah ramai diperbincangkan di sosial media ya, Pak. Dan pastinya Pak Sadikin juga update terkait hal ini. Dan menurut informasi Pak Sadikin baru berlangsung ada di Kota Makassar selama 2 hari, Pak. Udah benar? Alhamdulillah 2 hari ini. Oke, 2 hari ada aktivitas apa saja nih, Pak? Ya, selain kumpul tim PSM, kemarin sempat ketemu dengan ada beberapa pemain sebelum mereka libur yang terakhir yang baru pulang, dan juga sempat ketemu media dan kemarin sempat juga ketemu dengan kelompok supporter. Oke, dan mungkin yang paling ini penasaran nih Pak, yang bikin penasaran Pak, setelah pertemuan dengan para supporter ini ada hasil seperti apa yang kemudian ya nggak ada sih, kemarin saya jelaskan aja semua ke supporter. Gimana sih kondisi PSM yang mereka pertanyakan, mereka nganggapnya saya tidak jawab, ya saya memang tipikalnya berbeda. Kalau menangani perusahaan saya diam, banyakan diamnya. Karena saya lebih banyak mau selesaikan pekerjaannya dengan cara saya sendiri. Saya tidak mau, saya beda yang apa-apa saya ungkapkan, apa-apa saya ungkapkan. Saya lebih bagus ya kumpul apa adanya, kita selesaikan dulu masalah dengan ya cara saya, ya cara saya. Biarpun memang mungkin cara saya banyak yang nggak suka, tapi ya itulah resikonya memegang tim sepak bola, apalagi tim yang punya legenda banyak, tim yang besar namanya, tidak punya stadion di kotanya sendiri, ya itu menjadi suatu tantangan tersendiri. Dan saya bilang ini sebenarnya dengan apapun komen daripada teman-teman supporter, teman-teman netizen, itu memperkuat diri saya untuk menjalankan PSM, membuat saya makin mencintai PSM. Banyak orang saya mundur, saya bilang gimana caranya saya mau mundur? Saya punya kok, ya kan? Kalau ditanya apakah saya mau diundang, mau ada pengusaha lain mau undang, mau ambil, silakan. Saya dengan senang hati kalau umpamanya ada yang mau ambil, saya bisa liburan, lebih enak lagi. Tapi apakah itu saya mau lihat PSM tidak diurus? Ya saya tidak mau juga. Saya mau kalau bisa ada yang masuk, saya yakin bahwa dia bisa jalankan. Dia bisa biayai, paling utama itu. Jalankan mah bisa, biaya yang susah. Itu aja, karena membiayai klub sepak bola itu, ya saya memang masuk sebagai pemegang saham melihat sepak bola ini sebagai industri. Tapi apakah industrinya sudah berjalan sekarang? Belum. Kalau kita bicara industri itu, bisa membiayai diri sendiri. Sepak bola Indonesia belum. Apakah menuju ke sana? Yes. Tapi apakah sekarang sudah? Belum. Itu aja. Pak, tapi mungkin secara personal mungkin dari Pak Sadikin mungkin menjawab Tribuners begitu ya. Dengan tadi Bapak mengatakan bahwa ini gaya kepemimpinan saya, menyelesaikan dulu di internal mungkin. Tapi kan masyarakat juga butuh yang transparan, Pak. Bagaimana tanggapannya akan hal ini? Definisikan transparan. Ya kan? Yang langsung ke sosial media atau memberikan informasi apakah langsung. Saya harus begitu? Karena gini, ini perusahaan tertutup, bukan perusahaan terbuka. Kalau saya perusahaan terbuka, ada mekanisme keterbukaan perusahaan yang harus saya buka. Ini bukan lagi klub biasa, ini PT. Dalam PT ini, ya saya kemarin ngomong ke teman-teman media, saya ngomong ke teman-teman supporter, apakah di perusahaan ada utang? Ada, gitu. Tapi apakah saya harus ungkapkan? Enggak. Jangan sampai saya salah ngomong, ternyata teman-teman dari keuangan PSM
bilang, oh Pak, utang kita sekian, ada yang ini dibayar, ini belum, yang ada makin merame lagi. Lebih bagus saya tutup. Saya secara PT, saya tidak punya kewajiban untuk membuka, karena ini perusahaan tertutup. Saya wajib membuka kepada pemegang saham, which is tetap saya majoritinya. Ada pemegang saham lain selain Sadikin Aksa, ada, ya kan? Tapi apakah saya wajib? Tapi kalau ditanya apa yang keterbukaannya, makanya saya bilang definisikan keterbukaan. Saya tidak wajib bilang ke supporter, saya punya pendapatan 10, saya keluarkan 10. Wajib gak saya? Tidak kan? Yang ada dia bilang, dapat untung besar ini, Pak Sadikin di PSM. Nah, saya juga tidak menyombongkan kalau umpamanya uangku saya keluar. Tidak, ngapain? Uangnya saya punya orang tua, saya minta, saya pinjam, ngapain? Yang penting selesai. Yang penting utamanya pemain berjalan, pertandingan berjalan. PSM bukan cuma bayar gaji pemain. Tiap hari latihan emang kita nggak beli air putih, kita nggak beli es batu. Sewa lapangan? Sewa lapangan, alhamdulillah ada Pak Bupati Goa bantu kita, ya kan. Tapi tetap kami harus renovasi beberapa tempat di situ agar supaya kita standarnya berbeda lah, gitu loh. Nah, banyak kok harian. Emang beli tiket pesawat tidak, bayar hotel kalau kita away. Kita home game aja ke Parepare bayar hotel. Apakah ada yang masih utang? Ada. Haruskah saya ungkapkan semua utangnya PSM? Enggak. Dan kalau ditanya, tidak ada kewajiban saya untuk membuka. Iya. Berarti kok termasuk pertanyaan terkait pendapatan, Pak? Adakah kewajiban? Kalau saya ditanya pendapatan, saya secara regulasi, saya harus ungkap ini pendapatan ke AFC untuk masalah licensing, PSSI, selesai. Berarti untuk masyarakat nggak perlu? Buat apa saya buka? Jangan sampai saya buka. Saya buka pendapatanku, saya ngomong nih, orang pajak datangin saya, Pak, kenapa Bapak laporannya B? Salah lagi saya. Iya kan? Nah, sedangkan dia nggak tahu ini masih utang, ini saya pinjam di sini, saya untuk pastikan ini perusahaan berjalan. Gitu. Jadi, buat saya bilangnya bukan tidak punya kewajiban, tapi ya teman-teman harus tanya, apa ini? Definisikan keterbukaannya apa? Dan belum terjawab, Pak. Ya kemarin teman-teman supporter bilangnya, ya Pak, kalau bisa komunikasinya aja kita terbuka. Oke, komunikasinya, keterbukaan itu adalah menjaga komunikasi antara supporter dan manajemen. Udah. Nah, saya bilang, tipikal manajemen saya ada MO saya kok. Saya bukan tipikal apa-apa saya ngomong. Karena saya bilang sama pelatih, saya hanya bicara globalnya PSM. Teknik, kalau kau mau tanya teknikal tentang tim, kau tanya sendiri pelatih deh. Biar pelatih yang menjawab. Nanti saya salah ngomong lagi, saya bilang ini akan main, pelatih bilang tidak. Ya, salah lagi saya. Saya bilang udah pelatih aja. Tapi kalau masalah manajemen tim, kita mau berangkat ada. Memang kemarin hasil diskusi kita, si MO Sule mungkin akan lebih banyak berkomunikasi dengan supporter, akan lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman media, itu aja. Berarti keterbukaan yang dimaksud ini adalah komunikasi antara manajemen dengan supporter, ya? Tapi ini bukan ranahnya Pak Sadikin? Bukan, saya sudah kasih ke Sule. Saya bukan tipikal semuanya saya mau ngomong kok, waduh, saya enggak mau pusing-pusing, nanti hidup saya hanya untuk mengurus ini. Enggak lah, saya banyak ngurus yang lain juga kok. Gitu. Banyak bisnis ya Pak? Iya. Pak Sadikin, kalau untuk menjelaskan mungkin saat ini bagaimana ekosistem dari PSM mungkin? Ekosistem PSM itu jadi gini, sepak bola ini kedepannya menjadi industri besar. Apalagi setelah kita Asian Games, sudah banyak orang masuk ke industri olahraga. Industri olahraga kan di Indonesia ini sepak bola sudah menjadi industri. Basket sudah menjadi industri. Volley sudah menjadi industri. Balap motor juga udah industri. Ya, kebetulan kalau mengurus balap motor saya udah lama karena saya mantan ketua Ikatan Motor Indonesia gitu, yang nasional bukan Sulsel. Jadi saya ngerti lah industrinya besar olahraga. Tapi memang mendefinisikan olahraga ini mindset daripada masyarakat Indonesia, olahraga ini belum industri, masih berbentuk masih berbentuk, oh ini atlet pembinaan. Gimana caranya kita mau bina kalau kita tidak punya uang?
harus dipikir industrinya. Jadi ini berkelanjutan pembinaannya. Pembalap motor umur 14 tahun, udah ada gajinya 200 juta setahun. Pemain voli gajinya udah ada yang 50 juta. Sepak bola jangan tanya. Mau bicara dari 5 juta sampai ratusan juta ada. Lebih besar daripada gaji manajer di mana namanya? Gaji manajer di kantor, ada malah lebih besar dari direktur. Jadi kalau ditanya, apakah itu industri? Industri. Kita harus men-treat bagaimana caranya pemain-pemain ini atau atlet-atlet ini bisa bahagia di bidangnya. Banyak kok orang tua bilang, apa itu karirmu sebagai pemain bola? Pemain bola. Tapi jangan salah, banyak sekali orang tua yang membina anaknya untuk jadi pemain profesional. Saya punya teman banyak menyekolahkan anaknya ke luar negeri untuk jadi atlet. Ada dia punya anaknya untuk menjadi manajemen, sports management. Ada semua kok. Jadi, apakah industri olahraga, khususnya sepak bola akan maju ke depan? Yes. Dan disitulah saya yakin saya akan mempertahankan PSM agar supaya makin besar ke depan. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini ya Pak. Baik.
Ya, Tribuners, jumpa lagi bersama saya Firna Jeretno dan masih dalam program Bincang Bola. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sadikin bahwa memang ekosistem dari dunia sepak bola ini sangat menjanjikan, begitu ya. Bahkan sampai orang tua dari teman Pak Sadikin juga bahkan menyekolahkan anaknya ke luar negeri untuk fokus menjadi atlet, begitu. Kemudian Pak, mungkin kita ulas balik sedikit lagi yang seperti disampaikan bahwa hasil pertemuan kemarin bersama supporter ini kan tentunya ada yang senang, ada yang tidak juga Pak, pastinya karena ini adalah kebijakan yang memang sudah dilakukan oleh Pak Sadikin sejak jauh-jauh hari gitu. Lantas Pak, respon dari supporter dengan melihat dan mendengar bagaimana penjelasan terkait PSM hari ini, itu seperti apa Pak? Ya saya nggak tahu ya, kemarin sih kesepakatan kita, hasil kita itu semuanya akhirnya mengerti bahwa ya kondisi PSM, saya bilang baik tidak, dari kondisi baik, dan saya ceritakan kondisi tidak baiknya karena apa. Jadi ya tidak sesuai lah, kita punya projection dari awal bahwa yang momentum juara tahun lalu ternyata pada saat kita juara ya banyaklah indikator-indikator yang membuat mungkin ya buat kita tidak sama. Ya kalau saya sih secara bisnis menganggap kita waktu itu hasil dari COVID. Pencinta PSM sudah menunggu lama. PSM tidak nonton. Kita belum bicara juara ya, nonton. Akhirnya kita punya stadion di Parepare full. Oke, ya full, dan ya sebagai informasi pendapatan nonton di Parepare buat PSM jauh lebih besar kalau dibanding kita bikin di Stadion Matu Angin sebelumnya. Nah, momentum itu lama berjalan, ada tragedi Kanjuruhan. Setelah tragedi Kanjuruhan, sistem dan safety-nya stadion berubah. Benar. Akhirnya cost kita naik. Jadi ya, tapi alhamdulillah cuman beberapa game, karena waktu itu PSM di ujung-ujungnya lagi mengejar juara. Jadi ya kondisinya lagi bagus. Orang datang. Alhamdulillah kita tahun lalu juara. Dan memang di awal tahun pun saya dan pelatih ngomong, nggak usah juara dulu. Pertama gimana mau kita juara tidak punya stadion. Iya kan? Terus pemain kita awal tahun lalu nggak ada orang yang mau main di PSM. Karena berita 2 tahun lalu itu PSM ini nggak bayar gaji lah apa gitu. Tapi alhamdulillah kejelian seorang pelatih Bernardo Tavares bisa membuat tim PSM ini juara. Dan memang untuk menjadi juara bukan hanya tim yang bagus, tapi momentum dalam tim itu dan momentum mendapatkan momentum untuk juara itu tidak gampang. Pada saat kita ada momentum juara, mempertahankan susah juga. Jadi alhamdulillah itu kita capai. Dan pada saat kita juara, jedanya turun, apa segala, penonton berkurang. Dan kita juga memang harus hadapi situasi ekonomi tidak sebagus itu. Teman-teman yang memang ya mungkin udah merasa ya udah bagus nih gitu loh. Ya udah saya terima aja. Tapi apakah dengan penurunan penonton kami harus berhenti? Tidak, kita tetap jalan. Karena apa? Wajib sebagai peserta liga, kalau kita nggak jalanin klubnya, ya kena WO kita. Dan WO itu pengurangan poin, setelah itu juga kita bisa terdegradasi. Nah, saya berusaha apapun kejadiannya kita jalan. Di tengah jalan kita berutang, nggak apa-apa, yang penting jalan, gitu loh. Nah inilah yang kita hadapi, kondisinya tidak begitu bagus, tapi tidak stabil gitu ya? Tidak stabil. Saya bilang, udah, mau diapain? Kalau ditanya, dituntut harus bayar, saya bayar kok, gitu loh. Apa yang saya nggak bayar, gitu loh. Ya saya bilang saya nggak mau terlalu ini aja. Jangan cuma PSM yang di ini, banyak kok teman-teman pemain lain memang beda caranya, ada yang ngomong, ada yang enggak, gitu loh. Tapi ya buat saya jalanin. Saya bilang saya tanggung jawab. Tapi Pak, seberpengaruh itukah kehadiran dari supporter mungkin pada saat permainan menurut Anda? Pengaruh, sangat pengaruh. Pelatih kita sangat menginginkan supporter itu full di stadion kita sendiri. Sangat. Itu menyemangati sebagai pemain ke-12 dari satu ini. Sangat. Apakah pemain kita sedih tidak ada penonton? Sedih. Tapi apakah kesedihan itu harus kita harus apa ya, mengurangi semangat kita? Ya nggak boleh. Ya memang berkurang, yes. Buktinya tahun lalu kita punya rekor, tidak pernah kalah,
tahun ini kita udah berapa kali kalah. Tapi ya itulah sepak bola, kita nggak mungkin di atas terus. Jarang, nggak usah jauh-jauh deh di Inggris. Kurang jauh apa itu Manchester, nggak bisa. Sekarang bukan posisi nomor 1 juga Manchester City, habis juara 2 tahun. Tapi itulah sepak bola. Saya bilang ya kita harus terima. Nah, saya tanya, kalau juara yang naik namanya siapa? Pemain dan pelatih. Manajemen naik nggak namanya? Tapi kalau ada masalah, yang salah siapa? Manajemen. Nggak pernah pemain dan pelatih. Gitu loh. Mau kalah, yang salah manajemen juga. Jadi itulah resiko. Saya bilang sama teman-teman, saya sebagai direktur utama PSM, saya siap dicaci maki kok. Tapi yang saya tidak terima kok caci maki orang tuaku. Dia yang semangat tidak bertahan di PSM. Berapa orang yang datang ke saya, Pak, jual aja itu PSM. Iya. Saya bilang, iya, saya bilang, mau jual, mau kemana? Saya lebih mementingkan itu. Iya, saya sih gini, saya menghargai orang yang mensupport saya, itu aja. Kalau memang tidak ada yang mensupport saya, wah alhamdulillah saya tinggal. Gitu, dengan gampangnya saya bisa pergi. Gitu loh. Saya pergi, saya tutup perusahaannya, saya bilang, udah degradasi, selesai. Bisa kan saya lakukan itu? Iya. Tanpa harus supporter menuntut. Iya. Saya bisa kok datang. Pada saat saya tutup, tinggal bayar gajinya pelatih, pelatih dan pemain, saya selesai. Hidupku tenang. Tapi akan dicaci maki juga. Kenapa menutup PSM? Pasti. Benar. Itu aja. Jadi maju salah, mundur salah gitu ya? Saya bilang bukan maju salah, mundur salah. Gimana? Saya mau maju terus. Saya tidak peduli. Saya harus, kenapa? Saya yang semangati saja untuk pegang PSM lebih banyak kok. Kalau saya mau berhadapan dengan tidak semangatin ya. Sekarang gini, saya dicaci maki. Itu saya bilang, jangan pernah mau punya klub sepak bola kalau tidak mau dicaci maki. Itu aja. Tapi kalau kau caci maki, saya punya orang tua, saya punya saya punya sponsor. Gara-gara kau caci maki sponsorku, akhirnya saya tidak dapat sponsor. Berarti itu namanya kau tidak support PSM. Oke. Tapi Pak, ini kan kalau misalnya dalam urusan caci maki, tentunya kan ada tuntutan yang sudah mereka layangkan pada saat ada demo yang dilakukan ya Pak. Itu bagaimana tertundanya pembayaran gaji pelatih dan juga pemain. Apakah benar Pak? Ada. Saya akui ada. Tapi apakah saya bayar? Saya bayar. Saya bayar. Saya sudah. Dan saya harus hargai. Ini sekarang saya harus lihat ya. Pemain ini udah libur. Ada pemain kita yang mau Natalan. Apakah saya nggak hargai mereka? Saya harus hargain. Saya harus bayar. Apakah saya harus kasih tahu kok semua saya bayar? Tidak. Saya nggak mau kasih tahu. Gitu aja. Karena apa? Itu urusan saya dengan pemain. Iya kan? Itu aja. Iya sih. Tapi kalau untuk pertanyaan sebenarnya kondisi keuangan begitu dari manajemen PSM, sebenarnya perlukah kita semua tahu bahwa saya kasih tahu saja, ada masalah, ada, udah selesai. Tidak bagus, nggak perlu ada alasannya ya Pak? Ya sekarang, kau harus tahu berapa utangnya PSM. Nanti jangan sampai saya kasih tahu berapa utangnya PSM, kok kaget, itu aja. Itu mending saya tidak usah, dan saya tidak mau menyombongkan diri, itu aja. Saya itu aja, saya tidak mau menyombongkan diri. Siap. Berapa sih kewajiban PSM? Tidak. Tapi kalau ditanya, apakah ada utang? Ada. Apakah kondisinya bagus? Tidak bagus. Udah selesai kan? Cukup. Karena maksudnya juga masyarakat nggak bisa bantu juga Pak. Iya. Sekarang gini, kau caci maki Kak. Apa yang kau bisa bantu Kak? Iya. Iya kan? Kau mau bikinkan Kak itu celengan. Apa itu biasa ada celengan? Saya sih alhamdulillah kalau mau bikin. Apakah itu cukup? Ya, apapun rezeki yang kita terima harus kita syukuri. Kalau memang mau membantu. Ya kan? Tapi saya juga harus tahu, kami ini berbentuk PT. Apakah bantuan itu, saya harus tanya, bagaimana treatmentnya? Karena kan dalam PT itu ada treatmentnya pendapatan. Seluruh pendapatan ada pajaknya. Iya kan? Kami bayar pajak juga loh. Iya kan? Jangan sampai teman-teman pajak bilang, kok belum bayar pajak. Ditanya PSM ada utang pajak? Ada. Jadi kalau saat ini, seperti saat ini gitu Pak ya, ada utang, tapi nggak perlu sampai ditahu. Terus saya bukan tidak perlu, saya juga tidak mau. Karena apa? Kalau saya lakukan itu sama saja, saya sombong. Saya tidak mau. Itu aja. Kemudian datang yang mau akuisisi Pak, misalnya benar. Gini,
berita akuisisi ini juga, saya juga taunya itu setelah saya ada yang teks saya. Iya. Pak, ini benar, saya bilang alhamdulillah kalau benar. Oke. Berarti harganya PSM di luar ekspektasi saya. Oke. Iya Sampai kan? ada angkanya ya Pak? Sampai ada Yang angkanya. 200 Saya bilang gini. Sekian. Tapi saya tanya logikanya, ada nggak orang yang punya uang sebesar gitu mau dicaci maki? Bisa nggak mereka yakin dengan punya uang begitu ke depan ada lagi masalah PSM siap dicaci maki? Menurut saya nggak ada. Nggak ada orang mau masuk dan ya lebih bagus saya punya uang, saya depositokan, saya hidup tenang. Iya. Betul tidak? Benar. Ya udah. Oke Pak. Ini juga banyak pertanyaan Pak terkait PSM melakukan kebijakan transfer rekrut banyak pemain muda dan dikontrak jangka panjang nih Pak. Sebenarnya apa tujuannya? Karena memang kami punya tujuan ke depan adalah pembinaan pemain ke depan itu lebih kita utamakan. Kemarin kami sudah bahas diskusi dengan tim pelatih dan tim teknik kita. Ke depan itu kita mau lebih fokus kepada pemain muda. Karena dan kita harus merekrut senior yang bisa bergandengan tangan dengan pemain muda, bisa membimbing teman-teman pemain-pemain muda kita. Intinya ginilah, secara global sepak bola dunia, dulu usia matang pemain bola itu antara 27 sampai 32. Itu kalau kita bicara 10 tahun lalu. 5 tahun lalu berubah antara 23 27. Sekarang turun lagi di bawah 25 tahun. Berarti umur di bawah 23 tahun akan banyak. Apakah ini bisa bergeser 3 sampai 5 tahun ke depan? Sangat bisa. Buktinya dari mana? Coba lihat tim-tim nasional negara-negara manapun. Usianya makin lama makin muda. Apakah ada pemain senior? Ada, tapi bisa sedikit. Nah, berarti secara pemain udah ada pergeseran. Ada perubahan juga ya? Perubahan juga, bukan cuma ini. Dari kategori umur mungkin? Dari kategori umur, gitu. Ya nggak usah jauh-jauh. Kemarin ini sebagai contoh, ada anak saya bertanya, Pak, Bapak tahu nggak tentang ini? Hah? Saya kaget, kamu belajar di mana? Di sekolah. Kamu baru kelas 11, sudah belajar begini. Ini pelajaran saya kuliah, saya bilang. Nah, setelah saya cek, ternyata benar. Anak-anak sekolah sekarang, ada juga pelajaran kuliahnya udah turun ke SMA. Saya tanya, kenapa kamu belajar gitu? Jawaban anak saya simpel, beda gizi Bapak. Iya juga sih, gizi saya dulu makan ubi, ya sekarang makannya apa? Iya kan? Jadi ini sama dengan pemain. Analoginya seperti itu. Gitu aja, jadi makin lama makin mudah. Kita yang senior, ya kita harus beradaptasi. Kita harus, either kita mau mengikuti gaya anak muda, apa kita mau mengikuti gaya kita sendiri. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan bisnis jual beli pemain? Kedepannya kalau itu akan terjadi, kenapa tidak? Bisa jadi, dan salah satu industri sepak bola, bisnisnya jual beli pemain. Salah satu revenue, itu adalah jual. Sebenarnya mau bilang bahasanya bukan jual beli pemain, transfer. Transfer ya? Transfer pemain, gitu. Jadi kami punya 5 tahun, ada yang mau beli bayar dong. Oke. Apakah PSM sudah pernah melakukan? Pernah. Nah, itu aja. Iya, ini juga menyoal stadion lagi Pak. Iya. Karena memang statusnya saat ini musafir ya Pak. Iya. Jadi apakah yang menjadi alasan memilih Stadion Batakan akhirnya? Pertanyaan keduanya, di mana lagi? Kami sebenarnya pikir gini, kalau kami main di Jawa, itu bisa lebih murah. Tapi jangan salah, ada 11 kalau nggak salah stadion Liga 1 juga dibenahin. Jadi teman-teman di Jawa pun lagi musafir juga. Contoh, Persita, Dewa, itu lagi musafir juga. Terus apalagi ya, Bandung, tapi Bandung ada kok ini. Jadi ada beberapa teman-teman klub juga yang lain musafir juga. Nah, kami memilih Batakan karena memang dalam waktu kita daftar PSM awal musim, itu Batakan menjadi stadion kedua kita. Kalau ada terjadi apa-apa dengan Parepare, Batakan. Jadi sebenarnya Batakan itu sudah masuk dalam listnya PSM. Kenapa Batakan kita pilih? Berapa banyak orang Bugis di Batakan? Jadi Kalimantan Timur, sorry. Kalimantan. Jadi
Kami sudah tahu. Dan kami memang apakah sudah berhubungan dari Batakan dari sebelum ini? Sudah. Batakan kita sudah berhubungan dari tahun lalu. Dari season yang sebelumnya kita sudah berhubungan sama Batakan. Itu aja. Berarti di sana nanti ada tempat atau space untuk para pemain? Enggak, hanya kita akan bolak-balik. Karena memang situasi di Kota Balikpapan itu belum ada tempat latihan. Kenapa? Kalau ada tempat latihan, Batakan lolos standar AFC, mungkin kami main AFC-nya di Balikpapan, bukan di Bali. Kita kan sekarang untuk AFC main di Bali. Salah satu waktu kami mengajukan lisensi ke AFC, kami utamakan Batakan, tapi Batakannya nggak bisa. Kota Balikpapan nggak bisa karena tidak ada lapangan latihan, cuma ada stadion. Nah kami untuk Liga 1 tidak masalah, gitu loh, nggak masalah, kita jadi bolak-balik aja. Oke, berarti untuk pulang balik ini membutuhkan banyak biaya lagi ya Pak? Banyak biaya tapi paling nggak oke, gitu loh, karena kami udah hitung antara main di Balikpapan dan main di Parepare secara keuangan, murahan kita main di Balikpapan. Tapi potensi supporter gimana Pak? Kami udah hitung di sana lumayan banyak. Kami yakin supporter di sana itu minimum 2.000-3.000-an ada. Dan mungkin ada teman-teman kemarin hasil diskusi, kemungkinan besar ada teman-teman dari Makassar akan berangkat ke Balikpapan, dan itu mungkin ribuan juga, gitu loh. Jadi kami dari manajemen lagi berusaha bekerja sama dengan beberapa pelayaran untuk bisa mengakomodir teman-teman supporter. Oke, ini kan kalau untuk saat ini statusnya musafir, apalagi dengan status kondisi yang seperti Pak Sadikin katakan ada utang ya ada. Terus saat ini kan tim PSM juga Bapak sendiri katakan bahwa tim modern, tidak lagi bergantung pada APBD. Boleh dijelaskan terkait sedikit hal ini Pak? Jadi gini, kalau nggak salah itu 2011-2012 ya, kalau nggak salah itu ada peraturan pemerintah tidak boleh lagi memakai APBD. Dan itu zaman itu juga adanya 2 liga lah, IPL sama ISL kalau nggak salah, ya kan. Akhirnya kita punya, karena adanya perselisihan, jadilah kita punya PSSI di freeze, akhirnya gabung. Nah, dari situ semua yang berbentuk tim sepak bola profesional harus berbentuk PT. Oke, ya kan, PT. Pada saat klub itu berbentuk PT, berarti pengelolaannya sudah modern. Tidak boleh lagi pengelolaan yang ada yang nyumbang, tidak boleh, karena harus ada income yang masuk, ya, berbentuk pendapatan kalau dalam satu perusahaan. Nah itu yang harus pintar-pintar manajemen memutarnya bagaimana, gitu aja. Jadi bagaimana menaikkan pendapatan, mengurangin pengeluaran, udah gitu aja. Nah apakah sekarang klub sepak bola sudah ada yang positif? Mungkin ada, mungkin enggak. Karena kan dari 18 klub sepak bola baru satu yang perusahaan terbuka, baru Bali United. Kami PSM sempat ingin melakukan menjadi perusahaan terbuka, tapi ternyata membenahin buku, membagian manajemen, terus profit. Ya memang sekarang aturan bursa yang baru sudah boleh perusahaan rugi masuk ke bursa. Tapi yang utama PSM tidak mempunyai infrastruktur. Ya, tidak mempunyai. Apa yang kita mau jual? Apakah soal paper license PSM aja? Seberapa lakunya sih ini barang? Nah, normalnya sebuah klub profesional atau modern paling enggak punya sarana latihan. Itu aja, training facility aja, nggak usah stadion. Inter Milan, AC Milan juga nggak punya stadion, yang punya stadion Kota Milan, tapi dia punya training facility. Nah, kami sudah mempunyai tanah dalam buku PSM. Ada tanah 6 hektar di Barombong. Kami mau membangun, biaya pembangunannya 50-70 miliaran. Mempunyai 3 lapangan full, hall, fitness center, tempat makan dan mes. Apakah gambar awalnya sudah jadi? Sudah jadi. Kita mau lagi persiapan masuk ke gambar detail, gambar desainnya. Nah ini kita siapkan. Ternyata pada saat setelah kita juara, saya ketemu dengan Bupati Goa, Pak Adnan, Pak, kenapa nggak pakai 8 kali Goa aja yang selama ini kita pakai? Benahin aja.
menurut saya terima kasih dengan offer dari Pak Adnan. Wah, kalau kayak gini, biayanya lebih murah, waktunya lebih cepat. Kami tinggal benahin aja, bikin shower, bikin fitnessnya, bikin bikin fisioterapi roomnya, lokernya, selesai. 1,5 bulan, 2 bulan kelar. Udah jadi kita punya training facility. Daripada kita harus membangun. Desain 6 bulan. Pembangunan minimum 1 tahun, 1,5 tahun. Ini udah ada, alhamdulillah selesai. Dan pada saat pemain pulang, senang. Pemain senang, wah. Saya juga perbaiki mes. Mes PSM. Yang betul-betul ruangannya layak. Jadi pada saat mereka pulang, mau mulai lagi, layak. Malah ada teman-teman, ada pemain yang tinggal di luar mes. Pak, boleh nggak saya dapat kamar? Kau kan dari dulu nggak mau tinggal di di mes. Saya mau tinggal di luar. Tapi udahlah, kita perbaiki ini untuk kesenangan pemain. Karena tugas saya harus membuat pemain ini senang berlatihan. Karena kalau dia senang latihan, senang bermain, itu adalah tontonan buat para pencinta PSM, para supporter PSM. Itu tujuan saya, biar mereka senang nonton PSM. Tapi kalau ada yang mencaci maki, ya mohon maaf. Ada yang senang, ada yang tidak. Apapun yang kita bikin pasti ada yang senang, ada yang tidak. Itu aja. Ada pro dan kontra. Kalau gitu kita bahas soal pemain lagi, Pak. Ini kan beredar juga di sosial media bahwa salah satu pemain Victor Mansyarah akan meminta memutuskan kontrak. Bagaimana penjelasannya dari Pak Sadikin? Kemarin main nggak di Kediri? Main. Ya udah. Ya kan? Mansyarah sebelum saya ketemu teman-teman media, Mansyarah itu belum pulang ke negaranya untuk liburan. Dia tunggu saya di Makassar, saya ketemu. Semua masalah selesai, semangat, apa segala, kita pelukan, pulang. Salam buat keluarga, selesai. Apakah saya harus jelaskan apa yang saya bicarakan dengan Mansyarah? Nggak perlu, kenapa? Saya Mansyarah udah between kita aja, udah selesai. Ya kita saling memaafkan, mohon maaf saya telat bayar. Mansyarah juga mohon maaf juga sebarkan di sosial media membuat gaduh. Udah, saya bilang udah lupakan ke belakang, kita tatap ke depan. Itu gitu aja. Selesai kan? Jadi masih bertahan ya? Alhamdulillah. Iya kan? Tidak ada. Ya memang sekarang teman-teman supporter juga tanya, apakah harus begini dulu, Pak? Saya bilang gini, inilah dinamika, jangan kau pegang PSM. Jangan kau mau pegang tim sepak bola kalau tidak ada dinamika komunitas. Kalau mau halus mau normal-normal aja ya. Teman-teman klub-klub lain masalahnya beda-beda. Gitu loh. Kalau saya mau siap apa yang saya pegang, ini aja saya jalankan. Saya tidak harus pikirin orang lain. Gitu. Berarti yang dipikirkan soal pelatih PSM lagi nih, Pak. Bagaimana masa depan dari pelatih PSM? Kami masih punya kontrak panjang. Ya. Sampai tahun berapa, Pak? 2026 kalau nggak salah, 26-27 gitu loh. Ya. So far masih ada. Apakah saya enggak? Saya tetap apa yang saya tanda tangan kok. Gitu loh. Kalau pelatih saya tanda tangan kontraknya. Kalau pemain, direktur PSM yang tanda tangan. Ya, tapi kalau pelatih saya tanda tangan. Gitu. Ini masih soal Stadion Batakan lagi nih, Pak. Ada juga beredar, banyak sekali ya informasi yang beredar sebenarnya, Pak ya. Katanya biaya sewanya nanti dibagi 2 dengan Borneo FC, Pak. Benar demikian? Ini teman-teman juga harus ngerti. PSM pakai, Borneo pakai, itu pasti beda hari. Apanya yang dibagi 2? Iya kan? Saya tanya apanya yang dibagi 2? Itu ada 3 klub loh yang pakai. Boleh disebutkan, Pak? Persiba Balikpapan. Itu adalah tim Balikpapan yang pakai, tapi dia di Liga 2. Borneo dan PSM. Iya kan? Apanya yang dibagi 2? Apakah bisa game PSM itu dibagi 2? Nggak mungkin orang yang pakai PSM, masa Borneo ikut bayar? Masa Borneo yang pakai gamenya, PSM ikut bayar? Enggak lah. Gitu loh. PSM pakai, PSM bayar. Borneo pakai, Borneo yang bayar. Gitu loh. Nggak mungkin murah. Ya, dan mereka itu sudah ada ininya, ada rate-nya, gitu loh. Ada rate bahwa ini rate-nya loh, Stadion Batakan kita pakai, kalau game berapa, kalau latihan berapa, udah. Jadi saat ini diklarifikasi ya Pak, nggak ada bagian? Nggak mungkin. Yang kami akan bagi bukan bagi 2 sih, LED. Karena keharusan suatu klub Liga 1 memakai e-boardnya berbentuk LED. Nah, LED itu kemarin kami punya, Borneo punya. Saya berhubungan dengan Borneo. Mau nggak apakah saya kirim punya saya?
Enggak Pak, kami akan bawa punya kami dari Samarinda, karena stadion kami dibenahin, kami akan bawa ke Balikpapan. Kami akan taruh di Balikpapan. Nggak mungkin ini LED bolak-balik Balikpapan Samarinda. Karena biayanya kalau kita bongkar lebih mahal. Lebih bagus dia taruh di situ. Saya bilang kalau gitu saya tidak usah bawa punya saya. Iya, saya nggak usah bawa punya saya dari Makassar. Cukup punyanya Borneo. Pada saat pertandingan PSM, ya itu nanti e-boardnya PSM. Udah gitu. Oke. Itu yang kita sharing, bukan biaya. Bukan bagi sewa gitu. Bukan. Nggak mungkin sewanya dibagi. Pak, ini masih soal bisnis ya Pak, atau juga pendapatan. Mungkin mau disampaikan oleh Pak Sadikin nggak apa-apa, boleh, atau juga nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi pertanyaan biasanya dari ini terkait pendapatan atau pola bisnis dari tim sepak bola itu biasanya masih dari penjualan tiket atau juga penjualan merchandise. Jadi gini, revenue stream ya, kalau kita bahasanya pendapatan kita itu pertama ada dari sponsor, ada dari tiket, ada dari perjualan merchandise, ada juga namanya kontribusi liga. Jadi liga itu memberikan kontribusi karena liga itu mendapatkan broadcast cost, biaya broadcast dari sponsor itu dibagi ke klub. Dan kontribusi itu ada dua macam, fixed contribution yang kontribusi tetap tiap bulan, ada juga kontribusi variabel. Nah, kontribusi variabel itu banyak hitungannya, ada infrastrukturnya, lisensinya, bla bla bla, ada juga rating dan rankingnya gitu loh. Jadi banyak revenue stream gitu. Bisnis sepak bola kedepannya makin banyak revenue streamnya, udah banyak. Oh, kami juga ada ini pendapatan PSM dari sosial media. Ada juga. Jadi revenue streamnya PSM udah banyak macam. Dan apakah kami secara bisnis akan berkembang terus? Harus. Nah, kalau kita berkembang dan target saya 2-3 tahun ke depan pendapatan kita sudah sustainable, berkelanjutan. Kalau sudah berkelanjutan ya insya Allah ke depannya nggak ada masalah lagi. Ya saya juga keinginan kami pemilik klub sepak bola Liga 1, keinginan kami jangan nombok. Sebisa mungkin kami dapat pendapatan yang berlebih, kami juga dapat keuntungan dong. Apakah saya ditanya, mau nggak Sadikin Aksa dapat keuntungan dari PSM ke depannya? Sangat mau. Berarti investasi yang saya pikirkan sangat panjang, ke depan akan membuahkan hasil, insya Allah kalau itu terjadi, alhamdulillah. Dan saya, kalau saya dapat keuntungan, saya tidak akan bagi menjadi dividen dulu. Saya akan memperkuat fondasi PSM agar supaya ke depannya makin kuat. Berarti internal ya Pak? Internal dulu. Jadi saya membuat itu makin ini dulu. Jadi kalau kita mempunyai keuntungan dalam satu perusahaan ada dua. Kita mau kembangkan usahanya, atau kita mau bagi dividen kepada pemegang saham. Saya tidak, saya mau kuatkan dulu PSM. Sampai betul-betul ini PSM jalan sendiri, bisa menghasilkan, membahagiakan, bukan membahagiakan Sadikin Aksa, bukan membahagiakan keluarga Pak Aksa, tapi membahagiakan supporter PSM, pencinta PSM itu. Itu utamanya. Berarti dalam hal ini sejalan dengan pertanyaan, jika ada pertanyaan ya Pak, bahwa apakah Pak Sadikin niat menjual PSM? Kalau ada yang mau beli, siapa bilang saya tidak? Tapi kan maksudnya membeli ini apanya? Ada dua kan, kau mau beli sahamku. Sekarang kalau saya tanya, kau beli sahamku, saya harus yakin orang yang membeli saham PSM bisa menjalankan PSM. Jangan sampai kau beli sahamku, setelah itu kau matikan PSM, atau kau bawa pindah PSM keluar. Berarti ada syarat-syaratnya dong Pak? Oh pasti. Masa saya mau jual PSM, tapi saya pindahkannya ke kota lain? Oh enggak, harga mati kok PSM harus di Makassar. Itu aja. Siap Pak. Ini juga sekaligus untuk menutup perbincangan kita Pak. Di halaman 1, highlight Tribun Timur Cetak, ini dengan tegas Pak Aksa Mahmud menegaskan bahwa Pak Sadikin Aksa tak akan tergantikan di PSM. Bagaimana tanggapan Pak Aksa? Sadikin. Pak Aksa itu berapa kali telepon, dia kasihan saya dicaci maki. Kok mau mundur? Enggak. Saya bilang saya ke depan punya target mencari profesional menjalankan PSM. Ada teman-teman supporter kemarin bilang, Pak cari, saya betul, saya cari. Tapi saya cari dulu yang pas. Jangan salah.
cari CEO atau cari direktur utama yang mau menjalankan mau direktur. Pak, nanti kalau saya dicaci maki bagaimana? Siap nggak direktur dicaci maki? Kalau saya bilang kalau saya sih siap-siap aja. Kau mau bilangin saya Sadikin Aksa turun, Sadikin Aksa apa bodoh. Jangan kau bilang kasih jelek, saya punya orang tua itu aja. Dia yang kasih kuat Kak sampai sekarang. Jadi ya saya akan ke depan mundur kalau sudah siap. Pembinaan secara manajemen saya siap, pembinaan secara pemain siap, secara bisnis sudah berjalan. Mau Kak juga istirahat. Tapi saya siapkan ke depan PSM ini berkelanjutan, profesionalnya juga, dan ya mencari profesional mengurus klub sepak bola tidak gampang. Tidak gampang. Tidak gampang. Adalah datang nanti kita curiga, oh dia main-main uangnya perusahaan. Salah lagi saya. Ya kan? Tapi saya lebih bagus, enggak apa-apa, saya ambil resiko ngambil alih dulu. Oke. Dan saya harus kuatkan bahwa saya membuat PSM pertama gini. PSM dulu adalah yang berbicara PSM ini terlalu politik. Keluarga paksa membawa politik. Tidak, sekarang tidak ada. Saya tidak mau bawa PSM ke politik. Saya membawa PSM untuk membahagiakan orang yang cinta sama PSM. Supporter yang mencintai, ya? Sejatinya PSM. Tidak harus kau suka Sadikin. Suka saja PSM selesai. Itu aja. Oke, luar biasa. Wah, pertanyaan terakhir nih Pak Sadikin. Ada juga banyak pertanyaan terkait pengunduran dari Pak Api. Dan sudah melayangkan surat. Gini, bagaimana ya tanggapan? Api itu sebenarnya gini, waktu kami RUPS Liga Indonesia Baru, lupa saya itu sebelum mulai liga setelah berakhirnya liga, mulai liga. Memang kan waktu Pak Api dia angkat menjadi direktur liga waktu itu, waktu setelah Kanjuruan ya, itu kan emergensi. Pak Api diangkat jadi emergensi karena apa? Kami harus mengambil alih liga untuk meneruskan. Karena pemegang saham liga itu adalah 99% saham Liga Indonesia Baru dimiliki 18 klub Liga 1. 1%-nya itu adalah kepemilikan dari PSSI. Ya. Kami dari pemegang saham memilih, waktu itu waktunya sangat mepet, kami memilih 2 komisaris dari liga, dari klub, perwakilan klub, turun menjadi direktur waktu itu. Dan kami menugaskan, maksudnya kami ini adalah pemegang saham liga ya, karena kebetulan PSM pemegang saham liga. Nah, waktu itu Pak Ferry Paulus dan Pak Munafri menjadi komisaris, turun menjadi direktur liga, gitu loh. Nah, pada saat dia turun menjadi liga, jadi itu emergensi selesaikan. Liga selesai, PSM juara, ya kan? Nah, untuk melanjutkan kita RUPS, dipilih lagi direktur, dirut dan direktur yang baru, ya kan? Dipilihlah penggantian pengurus, penggantian komisaris, penggantian ini. PSM sebagai juara mendapatkan jatah sebagai komisaris. Saya ditunjuk jadi komisaris. Nah, jadinya ada 2 orang PSM. Iya. Makanya waktu itu banyak berita nasional. Ini PSM terlalu disayang sama Pak Ketua Umum PSSI. Padahal enggak. Nah, disitulah kita membuat sepakat pemegang saham harus independen. Untuk independensinya Munafri Arifudin, Pak Api, dia harus mundur dari PSM sebagai komut. Gitu loh. Pak Api itu sudah mengajukan pengunduran diri lama. Cuman saya tidak mau melakukan RUPS. Saya tahan-tahan aja dulu. Iya kan? Saya tahan, kenapa? Teman-teman owner yang lain tidak ribut kok. Iya kan? Tidak ribut, ngapain? Tapi kan kemarin ya udah, Pak Api bilang udah jangan sampai ini menjadi dengan adanya kejadian kemarin jangan sampai ini kebuka. Gitu lah. Ya udahlah, Pak Api bilang udah umumkan aja mengundurkan diri. Ya, dengan acara ini kami rencana akan melakukan rapat umum pemegang saham bulan Januari untuk pengunduran diri Pak Api. Karena itu kan Pak Api mundur enggak langsung mundur, harus ada RUPS-nya dulu. Gitu loh. Jadi dengan suratnya Pak Api kebetulan kemarin kami juga ada usul untuk penambahan saham. Jadi pada saat RUPS bulan Januari nanti ada beberapa agenda RUPS yang akan kita jalankan. Oke, nanti kita tunggu kabar gembiranya ya Pak. Tapi untuk itu sebagai closing statement tentunya kami juga memberikan stage untuk
Pak Sadikin untuk memberikan mungkin ada yang belum sempat disampaikan buat Tribuners, ada yang terlupakan dan perlu ditegaskan lagi langsung dari Pak Sadikin, boleh banget Pak, silakan. Saya selama saya ini mengucapkan banyak terima kasih Tribuners kepada supporter PSM yang betul-betul pencinta PSM, yang betul-betul sayang kepada PSM. Tanpa mereka, PSM tidak besar. Ya. Saya bukan yang membesarkan PSM. PSM ini udah nama besar dari dulu. Saya cuman pingin bagaimana kita sama-sama besarkan PSM. Ya, mungkin saya secara waktu, secara pemikiran, secara keuangan bertanggung jawab untuk membesarkan PSM. Tapi marilah teman-teman supporter juga membesarkan PSM, membantu membesarkan PSM dengan cara masing-masing. Ya, kalau kalian cinta PSM, sama-sama kita besarkan PSM. Kalau kalian ingin memberi kritik PSM, silakan memberi kritik yang membangun. Ya. Jangan kritik yang saling menjelek-jelekan. Ya kan? Kalau saya mau dikritik, saya terima, nggak apa-apa. Inilah resiko saya sebagai Direktur Utama PSM, menjalankan PSM ke depan dengan bagaimana cara, bagaimanapun ombaknya, kritiknya saya jalankan. Karena tujuan saya hanya untuk menjaga nama besar PSM, menjaga supporter atau pencinta PSM yang ingin membesarkan PSM. Menjalankan suatu perusahaan besar, suatu nama besar kayak PSM, tidak gampang. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Apakah saya harus berkecil hati? Kalau tidak ada yang suka, tidak juga. Tapi ayolah sama-sama, kita kembangkan PSM sama-sama. Pencinta PSM makin lama makin besar. Bukan cuma di Makassar, bukan cuma Sulawesi Selatan, bukan cuma Makassar, ada di seluruh Indonesia, ada malah seluruh dunia. Ada pencinta PSM dari Amerika, dari Eropa, dari Australia. Ayo sama-sama kita besarkan. Kalau kamu beri kritik, kritiklah saya, kritik Sadikin Aksa. Tapi jangan saya punya orang tua, itu aja. Cukup? Oke, mari kita beri aplaus buat Pak Sadikin. Dan tentunya ini juga langsung disampaikan Pak Sadikin bahwa memang kalau mau mengkritik langsung saja ke Pak Sadikin, tidak perlu membawa nama orang tua. Dan juga mari kita dukung tim PSM Makassar untuk bisa lebih mendunia. Dan bagaimanapun juga para supporter bukan hanya dari kota Makassar, tapi sudah ada di luar-luar Makassar, bahkan di dunia pun juga sudah ada supporter Makassar, PSM Makassar. Untuk itu terima kasih Pak Sadikin atas waktunya, sudah mau langsung bertandang, bukan hanya tim PSM yang bertandang di tempat lain, tapi juga Pak Sadikin sudah mau berkunjung langsung dan juga berbagi informasi kepada Tribuners. Sekali lagi terima kasih Pak, sehat dan sukses selalu Pak. Baik, terima kasih buat Tribuners juga hingga saat ini masih setia menyaksikan program Bincang Bola. Tentunya sudah ada klarifikasi dan juga jawaban langsung dari Pak Sadikin terkait banyaknya isu-isu yang beredar di luar sana yang menjadi pertanyaan banyak orang. Untuk itu terima kasih sudah menyaksikan Bincang Bola. Jangan lupa saksikan program lainnya yang dihadirkan Tribun Timur. Saya Fiorina Jeretno mewakili Pak Sadikin dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.